Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 20. Nah, pada video kali ini saya akan membahas perbedaan masa Orde Baru dengan masa Reformasi. Nah, terdapat 5 perbedaan. Pertama, dari pelaksanaannya pemilu, kedua otonomi daerah, yang ketiga adalah kebebasan pers, keempat pemberantasan korupsi, dan yang terakhir ada dui fungsi ABRI. Nah, saya akan membahas untuk yang pertama dulu. Penyelenggaraan pemilu. Pada masa Orde Baru, pemilu hanya diikuti oleh 3 parpol, yaitu Golkar, PDIP, dan P3. Dan pelaksanaannya pun dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Dan pada masa Orde Baru itu presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang dikuasai oleh Golkar. Nah, pada masa reformasi banyak sekali parpol yang mengikuti pemilu, dan pemilu diselenggarakan oleh lembaga independen bernama KPU. Jadi terkesan lebih transparan, dan rakyat pada kala itu memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya. Nah, untuk yang kedua adalah otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk mengurus daerahnya masing-masing. Tapi pada masa Orde Baru, otonomi daerah dikuasai oleh pemerintah pusat. Semua kebijakan-kebijakan penting dikuasai semua oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan pada masa reformasi. Pada masa reformasi, provinsi, kota, kabupaten diberikan otonomi daerah untuk mengurus dan membuat kebijakan di daerahnya masing-masing, serta melakukan pembangunan. Nah, sekarang Nah, untuk yang ketiga adalah kebebasan pers. Pada masa Orde Baru, pemberitaan dikuasai dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Dan jika ada media yang terlalu kritis kepada kebijakan pemerintah, izin media tersebut bisa dicabut. Nah, berbeda dengan pada masa reformasi. Pada masa reformasi, kebebasan pers memiliki kebebasan yang sangat luas selama media tersebut tidak melanggar kode etik jurnalistik.
Dan yang keempat adalah pemberantasan korupsi. Ya, pada masa Orde Baru, korupsi itu dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis melalui beberapa yayasan yang dikelola oleh Soeharto dan keluarganya, seperti lembaga Yayasan Super Semar dan lain-lain. Berbeda dengan pada masa reformasi sampai sekarang ini. Nah, pada masa reformasi hingga sekarang, pemberantasan korupsi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk tahun 2002, yang tujuannya untuk membersihkan kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah dari tindakan korupsi. Dan yang terakhir adalah dui fungsi TNI. Dui fungsi TNI adalah kebijakan yang ada pada masa Orde Baru. Pada saat itu TNI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertahanan dan keamanan, dan yang kedua adalah fungsi sosial yang mengakibatkan banyak aparat-aparat TNI yang menduduki dan ikut campur dalam masalah pemerintahan. Nah, berbeda dengan pada masa reformasi. Pada masa reformasi, banyak yang tidak setuju dengan hal itu, dan sehingga difungsi dihapuskan. Well, itulah. Itulah tadi 5 perbedaan. Nah, dari 5 perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru sangatlah menyimpang dan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Dan pada masa reformasi semuanya tampak lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru. Semua itu tidak lepas dari peran masyarakat yang menentang kebijakan-kebijakan Orde Baru. Nah, semoga hingga dari masa reformasi hingga sekarang kita bisa mengambil hikmahnya supaya negara ini tetap bersatu, kokoh, dan jaya.